luar biasa. Luar biasa ya Kak Sela, Kak Novi. Kita di sini juga luar biasa. Nah, pagi hari ini di bulan Agustus kita akan siap memuji memuliakan nama Tuhan. Yang siap lambaikan tangannya. Halo, shalom. Ya, kita siap memuji menyembah Tuhan ya adik-adik. Sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Tidak ada yang toleh sana toleh sini lagi ya. Semua sungguh-sungguh fokus kepada Tuhan. Kita mau cinta Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena Tuhan lebih dulu mencintai kita, mengasihi kita. Ya adik-adik, siap untuk beribadah? Ayo. Kita naikkan pujian, ku mau cinta Yesus. Tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, pakailah sesuai dengan rencana. Ya Aba, ya Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, pakailah sesuai dengan rencana. Katakan ku mau cinta Yesus dengan sungguh-sungguh ya adik-adik semua. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, ya Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencana.
pakailah sesuai dengan rencanamu. Katakan ya Aba, ya Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita sembah Dia. Ya Aba, ya Bapa, Engkau mencintai kami, kami pun mencintai Engkau. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih. Engkau baik, ya Aba, ya Bapa, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Haleluya, syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, ya Bapa, Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. terima kasih Bapa yang baik. Pakailah kami sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Kami ingin terus mencintai Engkau ya Tuhan. Pimpin kami Tuhan untuk kami tidak sombong. Untuk kami mengasihi Engkau sungguh-sungguh ya Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Amin. Gak kerasa ya Kak, Tante, kita nih masukin bulan Agustus. Gak kerasa banget nih. Bentar lagi mau Natalan juga kan. Iya, betul, Kak Sela. Seru banget. Nah, kita mau angkat satu pujian, tapi sebelumnya kita berdiri dulu yuk semua. Ya berdiri semua adik-adik. Kakak mau denger yel-yel kita nih. Bethesda Kids, masih inget dong pasti? Harusnya masih inget ya kan? Oke. Bethesda Kids, yes! Bethesda Kids, yes! Bethesda Kids, yes, yes, yes! Kita angkat pujian, aku anak sekolah minggu. Aku anak sekolah minggu, sehat dan
karena Yesus memberi sukacita abadi, sehat, kuat, rajin berdoa, setiap hari baca kitab suci. A, aku cinta Yesus. B, berdoa senantiasa. C, cinta pada sesama. D, damai sejahtera di hati. Nah, angkat lagi ya. Sungguh-sungguh. Ku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi, sehat, kuat, rajin berdoa, setiap hari baca kitab suci. A, aku cinta Yesus. B, berdoa senantiasa. C, cinta pada sesama. D, damai sejahtera di hati. A, aku cinta Yesus. B, berdoa senantiasa. C, cinta pada sesama. D, damai sejahtera di hati. Yeay, senang banget ya Kak. Iya Kak. Kita udah tadi memuji nama Tuhan, kita sekarang mau nyanyi lagi nih. Ayo kira-kira apa nih lagunya? Lagu apa ya? Apa ya Kita Kak mau Sela? nyanyi Jalan Serta Yesus. Wah, Jadi iya setiap banget tuh, Kak hari kita Sela. di hidup kita harus jalan serta Yesus ya. Tetap di jalan Tuhan ya adik-adik Amin. ya. Ayo kita angkat pujian kita Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya,
kita sudah mendengarkan pujian apa tadi? Dengar Dia panggil nama saya. Iya. Jadi adik-adik harus dengar apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan panggil, harus dengar. Ku jawab iya tadi ya. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, adik-adik siap untuk merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Kita naikkan pujian firman Tuhan. Hatiku Tuhan, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Katakan sekali lagi adik-adik. Firman Tuhan ku dengar, Engkau menolong kami, ya Roh Kudus, untuk kami bisa mendengarkan firman-Mu, merenungkannya dan melakukannya. Terima kasih ya Allah Roh Kudus, terima kasih Yesus Tuhan, Bapa yang baik. Kami mengucap syukur dan kami siap untuk menerima firman-Mu. Pengurapan-Mu turun atas yang menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih. Biarlah kami semua aman dalam lindungan-Mu, dalam penyertaan-Mu Tuhan. Terpujilah Tuhan, Allah Immanuel yang selalu menyertai kami. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi adik-adik, tetap semangat ya.
tetap bersuka cita. Hari ini Kanila yang akan menyampaikan firman Tuhan untuk kalian semua. Nah, kita hari ini bersyukur kalau kamu masih dalam keadaan sehat, berarti Tuhan masih pelihara kamu, Tuhan masih menjaga kamu. Hari ini Kanila mau cerita tentang seseorang yang melihat Tuhan dan kemuliaannya, tetapi dia tidak mati. Padahal pada zaman itu, kalau dia melihat Tuhan, maka dia bisa mati loh. Nah, siapa dia? Dengarkan baik-baik ceritanya ya. Pasang telinganya. Dan jika nonton bersama saudaranya, jangan ganggu saudaranya. Sama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, pernah tahu namanya sakit kusta? Sakit kusta itu dimana badan kita kayak ada luka-luka tapi putih-putih semua. Dan pada zaman dulu kalau orang kena penyakit kusta itu seperti penyakit yang kutukan, harus dijauhi, harus diasingkan. Seperti sekarang kalau kena COVID ya, kita harus social distancing. Orangnya kalau kena COVID dia harus isolasi, menjauh dari orang-orang biar nggak tertular. Nah, saat itu penyakit kusta itu lebih mengerikan dan terkutuk, harus diasingkan. Nah, ini dia Raja Uzia. Raja Uzia itu Raja Yehuda. Saat itu dia kena penyakit kusta. Kok bisa seorang raja kena penyakit kusta? Iya, bisa karena dia dikutuk Tuhan, karena dia dihukum Tuhan. Adik-adik, Uzia itu raja yang saat itu diangkat, umurnya masih sangat muda sekali. Dan sebenarnya ketika dia diangkat, dia dikasih Tuhan dan dia juga mengasihi Tuhan. Dia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan. Tapi kemudian ketika dia sudah semakin berjaya karena ditolong Tuhan, dia melupakan Tuhan. Suatu kali ketika dia mau mempersembahkan korban, dia mempersembahkan korban sendiri karena merasa dia raja, dia yang paling hebat, dia mau mempersembahkan korban. Padahal pada zaman itu yang boleh mempersembahkan korban, membakar korban hanya seorang imam. Tapi karena Raja Uzia ini tidak mau lagi mendengarkan imam, dia sudah semakin sombong. Akhirnya dia bakar sendiri itu korban dan akhirnya Tuhan kutuk. Raja Uzia bukannya semakin bertobat, tapi dia semakin jahat dan dia menjauh dari Tuhan sampai hari matinya. Nah, saat itu zaman Yesaya hidup. Nah, ternyata pada saat itu bukan hanya Uzia loh yang melakukan kejahatan di depan Tuhan, tapi juga seluruh rakyat Israel saat itu, seluruh rakyat Yehuda. Mereka juga melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Mereka menyembah patung-patung dan bukan menyembah Tuhan. Dan itu Tuhan merasa sakit hati. Tuhan kan gak mau diduakan. Tuhan kan pengen hanya dia yang disembah. Tapi saat itu orang Israel berlaku jahat, berlaku keji. Sehingga Tuhan katakan, aku akan menghukum. Tapi Tuhan gak sekejam itu sebenarnya. Sebelum dia menghukum orang-orang, dia inginkan ada orang yang memberitakan agar orang-orang ini bisa bertobat. Nah, siapa dia? Suatu kali Yesaya pergi ke bait Tuhan, dan ketika dia berdoa di bait Tuhan, tiba-tiba dia melihat cahaya yang sangat terang menyala. Dan ternyata apa? Tuhan duduk di tahtanya, di sebelah kanan kirinya serapim. Serapim itu seperti malaikat tapi ada sayapnya. Nah, waduh, Yesaya ketika melihat kemuliaan Tuhan itu, Yesaya menjadi takut. Karena kenapa? Biasanya kalau orang melihat kemuliaan Tuhan itu, dia biasanya bisa dihukum. Tapi saat itu Yesaya menjadi takut, tapi dia bisa melihat semuanya itu. Kemudian dia bilang, aduh Tuhan, siapakah saya? Saya ini orang berdosa, Tuhan. Tiba-tiba serapim itu datang, mengambil bara dan memasukkan ke dalam mulutnya Yesaya. Tetapi mulutnya Yesaya tidak terbakar. Kemudian Tuhan berkata, nih saya masukin bara, semua dosamu sudah dihapuskan. Wah,
Yesaya yang merasa orang berdosa, ketika merasa dosanya sudah dihapuskan dan Tuhan katakan semua dosanya dihapuskan, dia merasa senang. Waduh, dia merasa seperti orang terhormat. Tapi kemudian Tuhan bilang, aku mengutus engkau. Aku ingin engkau memberitakan kepada orang-orang Israel yang berlaku jahat itu supaya mereka bertobat. Aku ingin menghukum orang Israel, orang Yehuda, karena mereka berlaku jahat. Tetapi aku masih mengasihi mereka, aku mau mereka bertobat. Lalu apa yang dikatakan Yesaya? Karena Yesaya merasa sudah dihapuskan Tuhan dosa-dosanya, lalu Yesaya dengan lembut berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku. Yesaya mau menuruti perintah Tuhan untuk memberitakan keselamatan agar orang-orang Yehuda yang berlaku jahat tadi tidak dihukum, agar mereka diselamatkan, mendengar firman Tuhan, mendengar kabar baik. Jadi Yesaya dengan rendah hati mengatakan, ini aku, utuslah aku. Nah, Yesaya dipakai Tuhan mengabarkan berita keselamatan. Bahkan adik-adik tahu, Nabi Yesaya lah orang yang paling banyak memberitakan tentang kelahiran, nubuatan kelahiran Tuhan Yesus, keselamatan yang akan dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, saat ini Kamila mau tanya, siapa di sini yang orang berdosa? Kita semua sudah berdosa ya, tapi firman Tuhan katakan Tuhan sudah menghapus dosa kita lewat pengorbanan di kayu salib. Tuhan sudah mengasihi kita dan menghapus dosa kita. Nah, yang Tuhan inginkan di luar sana masih banyak loh orang-orang yang akan dihukum, yang akan masuk neraka. Tapi sebenarnya Tuhan mengasihi dan Tuhan mau mencari anak-anak Tuhan yang mau memberitakan firman Tuhan, kabar baik, supaya orang-orang di sana, di luar sana, yang melakukan kejahatan, yang tidak mengenal Tuhan, yang nantinya akan ke neraka, Tuhan inginkan selamat. Dan siapa yang melakukannya itu? Tuhan mau pakai adik-adik. Adik-adik bisa menolong teman-teman adik-adik. Mungkin ada teman adik-adik yang belum percaya kepada Tuhan. Adik-adik kabarkan, percaya kepada Tuhan. Nanti kamu akan masuk surga. Tuhan Yesus yang menyelamatkan. Karena Tuhan Yesus sudah menghapus dosa kita. Mungkin ada teman-teman adik-adik yang sedang sedih. Kamu bisa hiburkan dia. Kamu bisa doakan dia. Nih, firman Tuhan katakan, siapa yang mau kuutus? Tuhan mau kita menjawab, ini aku, utuslah aku. Adik-adik mau dipakai Tuhan? Sekalipun kamu punya tangan yang kecil ini, tapi firman Tuhan ada satu lagu ya, yang bagus ya. Tangan kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Nah, adik-adik, Tuhan mau pakai setiap adik-adik untuk memberitakan kebaikan bagi Tuhan, untuk memberitakan berita keselamatan. Nah, siapa yang mau dipakai Tuhan? Yang mau dipakai Tuhan, biar kita sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Biar Tuhan pakai hidupmu untuk menjadi alat Tuhan. Kita mau katakan, ini aku Tuhan, utuslah aku. Ayo adik-adik, kita berdoa yuk. Yang sungguh-sungguh mau dipakai Tuhan nih, Inilah tantang siapa yang mau dipakai Tuhan memberitakan keselamatan bagi teman-temannya mulai sekarang. Kalau kamu kan sekarang sudah bisa WA, kalau ada temanmu yang bilang sedih, kamu jangan bilang, rasain apa. Jangan, kamu mulai sekarang, kamu sedih kenapa? Oh iya, sini aku berdoa. Kamu bisa telepon dia dan kamu berdoa bagi dia. Mungkin dia bilang, kami sekeluarga sedang sakit. Kamu bisa berdoa, katakan, sini aku telepon, kamu berdoa. Dan kamu berdoa, katakan bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan. Maka kamu sudah menjadi alatnya Tuhan. Siapa yang mau dipakai menjadi alatnya Tuhan? Ayo kita angkat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini aku berdoa untuk setiap adik-adik sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu yang saat ini Tuhan, mereka merespon firman Tuhan. Mereka mau menjadi alat Tuhan, mereka mau dipakai Tuhan. Lihat tangan-tangan mereka yang terangkat, biar Engkau pakai mereka menjadi alat Tuhan, memberitakan kabar baik kepada teman-teman mereka, ataupun kepada keluarga-keluarga mereka yang belum bertobat.
Tuhan menolong, Tuhan memakai mereka Tuhan. Pakai lidah kecil mereka, pakai mulut mereka, pakai tangan mereka agar mereka menjadi saksi kemuliaan Tuhan. Berkati mereka saat sekolah, berkati mereka saat sekolah di rumah, agar mereka terus menjadi anak yang pintar, anak yang dahsyat, luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, selamat menjadi alatnya Tuhan, diutus Tuhan. Hari ini kan Kanila bagikan ayat hafalan firman Tuhannya akan terambil dari Yesaya pasal 6 ayat yang ke-8. Kanila baca ya. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapa yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahut aku, ini aku, utuslah aku. Untuk kelas besar, Yesaya 6 ayat yang ke-8 ya. Tapi untuk adik-adik kita yang kelas kecil, super kebenarannya begini. Ini aku, utuslah aku. Oke? Super kebenarannya, ini aku, utuslah aku. Selamat menjadi utusannya Tuhan untuk adik-adik. Dan kita terus bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.